Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam menggelar rapat sidang paripurna laporan Badan Musyawarah atas rencana kerja DPRD tahun 2022 di ruang sidang utama DPRD Batam Senin pagi. Dalam rapat paripurna ini dihadiri oleh setiap anggota DPRD Batam dari beberapa faksi partai, Sekwan DPRD Batam, dan stakeholder instansi terkait serta melalui Zoom. Sidang paripurna tersebut merupakan suatu landasan hukum payung bagi anggota DPRD Batam guna mempersiap rencana kerja pada tahun 2022. Dari hasil keputusan sidang paripurna ini, ada 8 strategis landasan yang disahkan untuk tahun 2022. Salah satunya yaitu perlu optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Raperda, seperti rapat kerja evaluasi triwulan, rapat tindak lanjut Badan Pemeriksaan Keuangan, dan pertanggungjawaban kinerja dan APBD serta strategi lainnya. Dari keterangan Wakil Ketua 3 DPRD Batam Ahmad Surya mengatakan, rapat sidang paripurna yang digelar ini merupakan landasan hukum kinerja DPRD Batam pada tahun 2022 mendatang. Tahun 2022 nanti akan lebih mengoptimalkan lagi untuk bekerja pada tahun 2022. Ditambahkan saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Maka dari itu, perlu pengawasan guna asumsi pertambahan ekonomi. Untuk asumsi pertambahan ekonomi sendiri ditargetkan pertumbuhan mencapai 4,7 sampai 5,2%. Maka dari itu harus dilakukan pengawasan secara ketat. Karena pada tahun 2022 APBD untuk Kota Batam sendiri yang telah disahkan mencapai 3,4 triliun rupiah. Banyak isu strategis, ada 8 strategis yang akan kita mungkin lebih keras lagi lah bekerja di 2022. Ini kita tadi sahkan landasan hukum kita untuk bekerja di 2022. Mungkin strategisnya salah satunya itu adalah perlu optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui rapat dengan pendapat, rapat kerja evaluasi triwulan, rapat pembahasan prognosis semester kedua, dan rapat tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, serta pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban APBD, serta catatan strategis lainnya. Ini yang akan kita mungkin akan lebih giat lah untuk mengawasi baik itu pandemi COVID, asumsi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan asumsi kita kan 4,7 sampai 5,2. Ini yang harus kita kawal karena APBD yang kita sahkan untuk 2022 itu 3,4 sekian kalau nggak salah. Makanya kita harus membantu pemerintah pengawasannya untuk mencapai itu. Jangan sampai nanti ada dalam perjalanan tidak tercapai apa. Itulah kira-kira yang akan lebih dikuatkan lagi. Terkait rencana kerja tahun 2022, adakah produk hukum yang akan dihasilkan oleh DPRD sendiri? Ya, ini semua di sini ada. Artinya perda-perda itu, perda yang tidak berjalan optimal dikarenakan adanya petunjuk pelaksanaan berupa peraturan wali kota, ini akan kita awasi lebih ketat lagi, dan tapi kita akan minta untuk disosialisasikan. Mengenai tahun lalu, tahun 2021 katakan, apa pencapaiannya gimana? Kira-kira? Pencapaian bagus, tidak ada masalah. Cuman kan yang perlu kita strength, artinya untuk 2022 ini kan banyaklah yang kita akan melihat dari sisi refocusing, kadang-kadang sampai 15%. Akhirnya kan berdampak kepada yang harus kita lihat juga, refocusing yang mana yang harus kita refocusing, ya kan? Mungkin saya pikir karena kalau semua dipura refocusing kan artinya akan berdampak besar. Oke, terima kasih. Pada tahun 2022 nanti, produk hukum yang akan dijalani oleh DPRD Batam nanti, yaitu akan pengawasan lebih ketat lagi atas perda yang tidak jalan optimal dengan cara disosialisasikan. Pada tahun 2021, pencapaian cukup terbilang bagus dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, pada tahun 2022 nanti, lebih mengoptimalkan lagi kinerja untuk lebih baik. Diki Hermadoni, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau.